Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini perkenankan saya ingin menyampaikan sebuah kisah inspirasi tentang kehidupan dunia yang kita kenal dan kita sering mendengar bahwa kehidupan dunia adalah sanda gurau, sandiwara, fata morgana dan sebagainya. Untuk meneguhkan bagaimana ungkapan-ungkapan itu, saya ingin menyampaikan sebuah dialog antara Nabi Nuh dengan wanita tua. Mustafa Murad dalam sebuah bukunya menceritakan bahwa suatu hari Nabi Nuh alaihissalam melihat seorang wanita tua tengah menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi Nuh menghampiri dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" Wanita tua itu berkata, "Saya menangisi kematian anak saya padahal dia masih muda dan dalam masa keemasan usia mudanya." Nabi Nuh kemudian bertanya, "Berapa sih usia putramu, Nek?" "Hanya 300 tahun," jawab wanita tua itu. Catatan, usia 300 tahun zaman Nabi Nuh tergolong muda. Sebab Nabi Nuh berusia 1050 tahun. Bahkan dalam sumber lain disebutkan usia Nabi Nuh itu sekitar 1700 tahun. Nabi Nuh berkata kepada wanita tua itu dengan maksud bersimpati atas kesedihannya. "Apa yang akan kamu lakukan seandainya kamu hidup di masa umat yang usianya rata-rata hanya 60 tahun?" Wanita tua itu malah balik bertanya dengan penuh keheranan, "Loh, apakah benar ada umat yang hidup hanya 60 tahun?" Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Oh, ada. Allah akan menciptakan nanti umat yang umurnya rata-rata hanya 60 tahun. Ya mungkin yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad seperti kita sekarang ini." Wanita tua itu bertanya lagi, "Apakah mungkin ada orang yang bermaksiat atau tidak mentaati Tuhan padahal waktu hidupnya sesingkat itu?" Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Justru kebanyakan dari mereka bermaksiat, tidak taat kepada Tuhan." Wanita tua itu penasaran dan bertanya lagi, "Apakah mereka berbondong-bondong untuk mencintai dunia yang sesaat, yang hanya beberapa hari itu?" Nabi Nuh menjawab, "Ya, konsentrasi hidup mereka adalah cinta dunia dan sedikit yang memikirkan akhirat." Makin penasaran ternyata wanita tua itu dan bertanya lagi, "Apakah mereka berebut di antara mereka sendiri tentang urusan dunia yang remeh itu?" Nabi Nuh menjawab, "Justru mereka malah berebut hal duniawi yang paling tidak penting itu." Bertanya lagi akhirnya wanita tua itu, "Apakah mereka membangun rumah untuk tempat tinggal sedangkan hidup mereka hanya dalam waktu yang sangat singkat?" Nabi Nuh menjawab, "Justru mereka membangun rumah seperti istana yang diperkirakan tidak akan runtuh ratusan tahun, tapi mereka keburu mati dan meninggalkan rumahnya yang mewah itu." Akhirnya wanita tua itu berkata dan menyimpulkan, "Oh, kalau begitu, seandainya saya hidup sebagai umat yang rata-rata hidupnya hanya 60 tahun, saya akan menghabiskan hidup saya di bawah pohon rindang, dan kalaupun harus membangun rumah, maka saya akan membuat gubuk berbahan pelepah kurma sebagai tempat tinggal saya.
Dan gubuk itu diletakkan di depan kuburan. Dan saya akan bersujud kepada Tuhan sepanjang hidup saya di gubuk yang rapuh itu. Dialog di atas menyadarkan kita bahwa berapapun batas usia kita yang dijatahkan oleh Allah, sesungguhnya itu sangat singkat. Karena kehidupan yang abadi kita adalah akhirat. Keterlenaan dengan kehidupan dunia membuat kita lupa ibadah dan lupa untuk berbuat baik sesingkat hayat kita. Kita terlena berebut kekuasaan, kekayaan, kemewahan, pangkat, dan jabatan. Bahkan dengan cara yang tidak halal dan perilaku yang zalim, yang tidak mengenal patsun. Padahal Allah berkali-kali mengingatkan di dalam Al-Quran tentang rapuhnya kehidupan dunia. Di antaranya adalah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala taqilun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan akhirat itu sesungguhnya lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Selanjutnya pertanyaannya ialah, mengapa Allah menyebut kehidupan dunia sebagai hina, rendah, mainan, dan senda gurau? Menurut para sufi, tujuan penciptaan alam semesta ini mustahil hanya sebatas pada kehidupan dunia. Pasti ada sesuatu yang akhirnya. Kehidupan dunia hanyalah sebuah awal atau tahap untuk memasuki kehidupan akhirat. Penggambaran kehidupan dunia sebagai mainan atau gurauan adalah untuk menunjukkan bahwa akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Semua mainan atau gurauan dirancang untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak secara sebenarnya. Ambillah contoh misalnya permainan catur. Kekalahan dan kemenangan dalam permainan catur tidak mengandung arti apa-apa. Raja, ratu, dan pion-pion yang gugur di atas papan catur tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan seseorang. Tidak ada darah berceceran, tidak ada kuburan di atas papan catur, karena itulah permainan. Namun demikian, bila permainan ini kita lihat sebagai sebuah latihan keterampilan dan simulasi strategi perang yang sesungguhnya nanti, walaupun ia adalah suatu permainan, tapi mengingat penting dan gentingnya tujuan di balik permainan tersebut, kita tidak bisa menganggapnya sebagai sekadar permainan. Begitupun dunia. Kedatipun dunia adalah permainan, kita tidak bisa memandang remeh karena nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan begitu, Al-Quran ingin mengatakan bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan. Dan bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dunia hanyalah satu permainan. Sebaliknya bagi yang melihat kehidupan fisik yang serba terbatas ini memiliki tujuan yang lebih besar, maka kehidupan ini mesti dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Oleh sebab itu, para ahli makrifat meyakini bahwa surga dan neraka adalah sisi batin dari kehidupan dunia. Di sanalah segala akibat dan perbuatan baik dan jahat manusia terungkap secara hakiki. Di sanalah segala sesuatu akan disingkap oleh Allah, tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Segala sebab di dunia menghasilkan akibat di akhirat. Di sanalah Allah membuka katup pemisah antara alam zahir dan alam batin. Sehingga dampak-dampak amalan lahiriah kita ketika dunia terbukti dan dibuktikan secara abadi di akhirat. Allah mengatur kehidupan akhirat untuk menampung semua efek perbuatan kita secara utuh. Hal ini lantaran dunia bersifat terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga dunia tidak sanggup menampung seluruh dampak perbuatan baik maupun jahat kita secara utuh dan sempurna. Dan itu nanti akan ditampakkan di akhirat. Oleh sebab itu Allah menyifati akhirat dengan hari terbukanya segala rahasia, hari penyingkapan,
hari perhitungan, hari penyerahan catatan, hari penyiksaan, hari pembalasan, hari pemberian nikmat, dan hari pahala. Pada hari yang demikian itulah seluruh bekas dan efek perbuatan amal di dunia ini dihadirkan secara sungguhan, tidak lagi secara main-main dan senda gurau seperti di dunia ini. Untuk itu marilah kita sama-sama menyadari bagaimana kisah dari dialog Nabi Nuh dan wanita tua itu memberikan pelajaran kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa berhati-hati dalam menghadapi dan menjalankan kehidupan dunia, karena ini adalah kehidupan sementara, fata morgana, senda gurau, dan kehidupan akhirat sesungguhnya yang abadi. Usia kita sebatas berapapun yang dinyatakan Allah, itu hanya sementara, tidak akan pernah abadi, dan keabadian adalah hanya di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Allah merahmati dan menunjuki kita untuk senantiasa terbebas dari jebakan-jebakan dunia dan selamat dari tipu daya yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.